Selamat datang di channel kami, channel Mari Berubah. Semoga Allah selalu memberkahi kita semua. Amin. Sebelum membahas video kali ini, alangkah baiknya untuk subscribe terlebih dahulu agar channel ini dapat menampilkan video-video lainnya dan channel ini dapat lebih berkembang. Pada video kali ini kita akan membahas tentang siapa saja orang-orang yang dilaknat Allah yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Dilaknat artinya disingkirkan dan dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya dan dimurkai olehnya. Inilah orang-orang yang dilaknat dan dikutuk di dalam Al-Quran. 1. Orang-orang kafir dan yang ingkar. Mereka berkata, hati kami tertutup. Tetapi sebenarnya Allah telah melaknat mereka karena keingkaran mereka, maka sedikit sekali mereka yang beriman. Al-Baqarah 88. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang yang kafir, dan menyiapkan bagi mereka api yang menyala-nyala neraka. Al-Ahzab 64. 2. Orang-orang yang menentang kebenaran. Hai orang-orang yang telah diberi Alkitab, berimanlah kamu pada apa yang telah kami turunkan Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu sebelum kami merubah wajahmu, lalu kami laknat mereka sebagaimana kami telah melaknat orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu, dan ketetapan Allah pasti berlaku. An-Nisa 47. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bahagian dari Alkitab? Mereka mempercayai Jib dan Takhut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir, musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Barang siapa yang dilaknat oleh Allah, niscaya kamu tidak akan mendapat penolong baginya. An-Nisa 51-52. 3. Para pemimpin dan pembesar yang menyesatkan. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balikkan di dalam neraka, mereka berkata, sekiranya kami mentaati Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ya Tuhan kami, timpakan kepada mereka azab 2 kali lipat dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Al-Ahzab 66-68. 4. Orang-orang yang memutuskan silaturahim, dan orang-orang yang murtad. Apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan memutuskan silaturahim? Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan ditulikan telinga mereka serta dibutakannya penglihatan mereka. Muhammad 22-23. 5. Orang-orang yang menentang undang-undang ilahiyah dan menyimpan kebenaran. Sesungguhnya orang-orang yang menyimpan apa yang kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua makhluk yang dapat melaknat. Kecuali mereka yang telah bertaubat dan melakukan perbaikan dan menerangkan kebenaran, akulah yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Al-Baqarah 159-166. Para pemimpin kekufuran dan pelaku kerusakan di muka bumi. Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di muka bumi, orang-orang itulah yang mendapat laknat dan lagi mereka yang memperoleh kediaman yang buruk jahanam. Arad 25. 7. Orang-orang munafik yang menyakiti Rasulullah. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Al-Ahzab 57. Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah, dari penyakitimu, niscaya kami perintahkan kamu untuk memerangi mereka, kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu melainkan dalam waktu yang sebentar, dalam keadaan terlaknat. Di mana saja mereka jumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebat-hebatnya. Al-Ahzab 60-61. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknat mereka. Bagi mereka azab yang abadi. At-Taubah 68. 8. Orang-orang yang zalim. Penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka, sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang dijanjikan kami oleh Tuhan kami. Maka apakah kamu telah memperoleh dengan yang sebenarnya apa yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhanmu? Mereka penghuni neraka menjawab, betul. Kemudian seorang penyeru, malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Al-A'raf 44. Mereka itu orang-orang yang zalim, balasannya, sesungguhnya atas mereka laknat Allah ditimpakan, demikian juga laknat malaikat dan semua manusia. Al-Imran 87. 9. Orang-orang yang membunuh orang mukmin. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, kekal di dalamnya, Allah murka dan melaknatnya, dan menyiapkan baginya azab yang besar.
An-Nisa 93. 10. Iblis. Sesungguhnya atasmu iblis laknat sampai hari kiamat. Al-Hijr 15-35. 11. Orang-orang yang menuduh berzina terhadap perempuan yang baik-baik dan suci. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik-baik dan beriman berbuat zina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. An-Nur 23-12. Orang-orang yang menyalahi pemimpin yang saleh. Mereka selalu diikuti laknat di dunia dan hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya kaum Ad itu kafir kepada Tuhan mereka. Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum Ad yaitu kaum Hud. Hud 60. Itu adalah sebagian dari berita-berita negeri yang dibinasakan, yang kami ceritakan kepadamu, Muhammad. Di antara negeri-negeri itu ada yang masih kedapatan bekas-bekasnya dan ada pula yang telah musnah. Hud 100. Sedangkan orang-orang yang dilaknat di dalam hadis Rasulullah bersabda, ada 5 orang yang dimohonkan laknat atas mereka dan semua nabi mengaminkannya. 1. Orang yang menambah kitab Allah dan meninggalkan sunnahku. 2 orang yang mendustakan takdir Allah. 3 orang yang mengatakan halal atas nama keluargaku apa yang diharamkan oleh Allah. 4 orang yang mementingkan dirinya dalam harta rampasan perang yang dihalalkan baginya. 5 orang yang mengajak berbuat baik sementara dirinya meninggalkannya atau melarang orang lain berbuat dosa sementara dirinya melakukannya. Demikian penjelasan mengenai orang-orang yang dilaknat oleh Allah menurut Al-Quran dan hadits. Semoga kita senantiasa dihindari dari laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diharapkan untuk menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini bisa dilakukan dengan beribadah dengan sungguh-sungguh, berbuat baik kepada orang lain, dan menjalani hidup yang bertanggung jawab dan bertakwa. Selain itu, seseorang juga harus merenungkan akan konsekuensi dari tindakan yang akan dilakukan dan berusaha untuk membuat pilihan yang baik dalam hidupnya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.